apa nih? Mbak, Kak, atau dokter ini? Kakak aja. Kakak, oke. Kakak atau Mbak ya? Boleh. Mbak Iren. Mbak Iren habis dari mana nih, Mbak, tadi Eee, barusan? dari klinik Oh, tadi. dari klinik Heeh, ya? mhm. Oh, boleh diperkenalin diri dulu mungkin sama kesibukannya belakangan ini ngapain aja? Iya, exactly exactly. Iya, ini kan Mbak Dewi, sama Mbak Lia mungkin pengen tahu juga ya, Mbak Mhm. Iren ini Betul. kesibukannya apa gitu? Oh gitu, baik. Oke, nama saya Iren. Jadi saya ini di Samarinda Mhm. sedang membuka klinik kinesioterapi. Mmm. Ya, kinesioterapi, adalah sebuah klinik terapi yang fokus pada, pemulihan otot sendi. Oh, Iya, gitu. jadi kayak sendi-sendi yang kaku itu Mhm mhm. dilenturkan, Oh, gitu gitu. ya. Ya. Oke, jadi kalau misalnya, bisa dijelasin sedikit Mbak Iren, Mhm. kinesioterapi itu apa sih? Mungkin kan orang-orang, awamnya biasanya taunya fisioterapi gitu ya taunya. Mhm. Kalau kinesioterapi itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi kinesioterapi itu sama seperti Oh, fisioterapi gitu mhm ya. mhm. Jadi kalau misalnya kinesioterapi itu adalah, pengertiannya dulu ya, Iya. Mhm. itu ilmu pergerakan. Mmm, Nah, jadi kayak kita ini kalau bergerak itu kan, otot-otot sendi kita fokusnya ke sana berarti gitu. fokusnya ke Iya, pergerakan gitu dalam ya? beraktivitas maksudnya seperti itu. Mhm mhm mhm. Terus biasanya pekerjaan Mbak Iren sendiri sehari-hari itu, berarti, menerapi pasien yang datang gitu ya biasanya ya? Iya, Heeh, bener. atau ada konsultasi, bisa konsultasi juga atau gimana gitu biasanya? Kadang-kadang ada sih yang Yang konsultasi, konsultasi gitu iya, ya? ada. Oh, mhm. Ada yang konsultasi, Mhm. ada yang memang, niatnya mau terapi, Mhm Terapi. seperti mhm. itu. Tapi kalau kita di sini, kinesioterapi ya, kita harus ada SOP gitu. Oh, Ya, kita harus mengikuti SOP-nya. ada Jadi SOP-nya. kalau pasien datang, pasien baru nih, Mhm. Mhm. datang ke klinik, kita tanya dulu dong data-data pasiennya apa gitu kan, Iya. eee, sakitnya apa, terus dia usianya berapa, aktivitas sehari-harinya apa. Nah, itu sangat mempengaruhi, Mmm, seperti mhm. itu. Dari situ nanti kita catat nih data pasien, itu, jadi berupa rekam medis. Oh, jadi Iya, kayak ke rumah sakit juga ya? iya Maksudnya di rumah bener, sakit kan awal-awal ditanya dulu nih, bener, riwayat penyakitnya apa yap, gitu. begitu. Jadi Oh. dia nggak langsung terapi gitu, Enggak bisa hari langsung pertama? terapi, enggak Mhm bisa. mhm. Di hari itu juga, setelah kita data pasien itu kan kita Mhm. catat tuh, nanti kita akan ada yang namanya cek postur. Cek postur. Iya, jadi cek postur itu, kita kan akan melihat postur tubuh si pasien ini, Mhm. eee, di usia keberapa gitu Oh, kan. ya. Kalau biasanya kalau dia sudah 50 tahun ke atas Mhm. misalnya gitu ya, dia postur tubuhnya pasti akan berubah gitu. Mmm, Ada yang tinggi bungkuk maksudnya? pendek, ada yang membungkuk, Mmm, ada yang skoliosis, ya kayak Mmm. gitu. mhm. Oh, berarti nggak sesederhana yang orang bayangkan ya? Maksudnya kayak terapi, ya udah terapi Enggak. gitu. Jadi ada Oh, SOP. SOP-nya. mhm. Nah, setelah dia nanti cek postur, dia akan ada yang namanya tes fisik. Tes fisik. Oh, Iya, tes. tes fisik. Itu di hari kedua? Setelah cek Cek ini postur postur? tadi. Oh, Pertemuan selanjutnya lah, Enggak, di bahasanya. Oh, hari itu langsung juga. Ya, juga? cek fisik. Menarik banget. tes Iya, fisik Iya. ya. betul betul Mmm, menarik. Terus tuh saya kepo deh menurut, Mbak Iren kenapa, bidang ini tuh menarik dari sekian banyak terapis itu loh, kenapa Mhm. Mbak Iren pilih ini? Oh, gitu. Jadi di kinesioterapi ini kita nggak hanya menangani pasien yang, eee, Mhm. dalam oh, artian kita di sini menangani pasien disabilitas, non-disabilitas, anak-anak, sampai orang tua, semua kita tangani. semuanya tercover gitu Iya, ya, bisa bisa ya ditangani. tercover. Mmm, Dan di sini mungkin kita, basic-nya lebih ke melayani gitu Mhm. ya. melayani. Jadi kalau misalnya ya di kinesioterapi itu kan kita, mungkin ya Mhm. kosnya nggak lebih mahal lah dari Mmm, Fisio. fisioterapi mhm yang pada Mmm, umumnya di mhm. klinik-klinik tertentu, Mhm. seperti itu. Jadi kalau kinesioterapi itu dia termasuk dokter gitu? Atau terapis? Jadi yang menangani langsung itu ada Mhm. dokter, ada Dokter. juga terapis yang sudah terlatih.
karena Mmm. dia kuliah Oh, ya oh kan. gitu. Kuliahnya itu ya sama kayak ilmu kedokteran seperti itu. Kalau Mbak Iren sendiri? Kedokteran. Iya, Oh, saya kuliah dulu itu. Mhm. Di 2 tahun terakhir sampai 3 tahun ini sampai selesai magang, sampai mhm. saya praktek, baru saya bisa, terjun ke lapangan, Oh berarti ya seperti dokter ya, maksudnya ya memang menjalani menangani pasien. kuliahan, menangani Iya, pasien, terus sampai harus magang juga, sampai iya, sebelum sebelum pokoknya ya Pelatihan-pelatihan. pelatihan heeh, prakteknya sebelum iya, praktek banyak ininya juga ya harus observasi step-stepnya. juga ke Oh. pasien. Jadi kita harus benar-benar tahu menangani pasien yang seperti apa, Mhm Mhm. mhm mhm. gitu. Terus tertariknya di bidang apa, gerak ini loh, alasannya kenapa? Apakah ada pengalaman sebelumnya, "Saya pengen jadi terapis bagian ini, Awal gerak." mulanya gitu ya kenapa Oh, Iya. tertarik? Mhm. jadi saya itu dulu ya, Mhm. saya pernah mengalami, sakit di bagian pinggang. Oh. Jadi di bagian pinggang ini kan saat kita istirahat, saat kita Mhm. berbaring kok nggak Nggak nyaman nyaman. gitu ya. Saat berkendara pun tidak enak Mhm. gitu. Jadi saya waktu itu belum tahu kinesioterapi ini apa. Iya. Mhm. Dikenalkanlah sama teman. Mhm. Namanya eh, kita masih baru dengan ilmu ini, Mhm. ya kita kan ikut aja dulu gitu. Ternyata setelah kita jalani, oh sama, kuliahnya kayak fisioterapi gitu. Memang ilmu Oh. kedokteran yang otot dan sendi, terus semua persarafan Mhm. dalam pokoknya anatomi tubuh itu kita pelajari semua. Iya. Jadi sampai benar-benar kita memahami Mhm. ini keluhannya apa. Oh, ini Mhm. ada kesalahan di otot sini ini seperti Mmm. itu. Sampai akhirnya Mbak Iren sekarang, spesialis kinesioterapi ini di bawah naungan PPDI Kaltim kalau nggak salah ya, Mbak? Ya, Nah, berarti untuk, pasiennya itu umum atau khusus disabilitas saja, Mbak? jadi semuanya bisa. Disabilitas umum semua boleh. Semua Boleh. boleh? Boleh. Terus tuh, saya tuh penasaran pengalaman Mbak Iren pertama kali nanganin pasien yang disabilitas, untuk kinesioterapi ini. Pertama kali tuh dia tuh disabilitasnya apa dan bedanya Mmm. apa sih disabilitas sama yang tidak itu dalam Menanganinya. iya, Penanganannya. penanganannya. Oke. Jadi kalau penanganan disabilitas ini memang agak berbeda ya. Mmm. Dari segi fisik sudah tentu kita melihat perbedaan yang jelas gitu ya. Iya. Nah, jadi contoh salah satu pasien saya disabilitas ya. Saya tidak usah sebutkan namanya, Iya. tapi Mhm. kondisi fisiknya ya. Mhm. Dia ini menggunakan kursi roda. Jadi dia ini disabilitas itu dari sejak kecil Mhm. dia kena polio. Polio. Iya, jadi nggak bisa jalan gitu ya, Oh, heeh. lemah di bagian otot kaki. Mmm. Nah, sehingga dia harus menggunakan kursi roda. Iya. Mmm. Nah, dengan kursi roda itu kan dia ruang geraknya terbatas tuh. Iya. Iya. Jadi nggak leluasa nih Mhm. seperti kita Mhm. bergerak ke sana sini itu nggak bebas. Nah, yang membuat dia semakin jadi lebih membutuhkan kinesioterapi Mhm. ini dia menggunakan kursi roda itu menggunakan tangan untuk mendorong Iya kan. betul, Nah, heeh. jadi kalau dorong-dorong terus itu otot Lama-lama bahunya pasti Sakit. iya. Iya. sakit, Mhm. kencang. Jadi itu juga bisa mengakibatkan eh, komplikasi dengan penyakit lainnya. Jadi Oh. misalnya ini kekakuan di otot Mhm. sendi di bagian bahu Mhm. itu bisa berefek ke berpotensi untuk menjadi frozen shoulder namanya. Itu Frozen kenapa? shoulder. Oh, jadi Iya, kaku frozen gitu shoulder. ya? Iya, Itu aku sering dengar tuh, frozen iya, shoulder. Akhirnya yang tadi pasien pertama itu yang polio tadi ya, dia iya. sembuh akhirnya? Jadi dia memang tidak mengatakan dia harus sembuh gitu, enggak. Mhm. Karena aktivitas sehari-hari dia memang harus mendorong kursi Iya. roda. Iya. Jadi, Oh. tujuan dia terapi itu Mhm. sebetulnya, untuk mengurangi rasa sakit, rasa Sakit. Kaku nyeri, tadi itu nah, ya? supaya tidak berpotensi ke frozen shoulder tadi. Mmm. Nah, misalnya seperti itu Mhm contohnya. mhm. Berarti mengurangi tanpa menyembuhkan. Bukan bukan mengurangi tanpa menyembuhkan, secara otomatis dia kan akan terlatih gerakan Mhm. ototnya. Berarti Jadi tapi emang setelahnya itu disarankan ada, yang dia perhatian. latih gitu Iya, geraknya gitu tentu. ya? Jadi kalau misalnya dia di situ sudah ini udah ringan dulu nih rasa nyerinya, Mhm. kita ajari dia ROM.
range Oh, of motion. Jadi iya iya. seperti kita duduk, Mhm. posisi duduk kita ini sebenarnya mempengaruhi otot Waduh, sendi kita. saya udah bener Oh, belum nih, Mbak? Bener. Siapa tahu masih salah. Berarti kalau Ya, Dewi nih, Mbak, kan diputer-puter nih. ya sebenarnya Harusnya nggak boleh, hadap ke aduh, depan gini, kayak gini harus deh aku. yang tegak. tegak ya. Nah, Hmm, saya seperti anak kecil ya, anak Iya. iya, kecil kalau bermain game gitu nunduk aja terus nunduk. Itu kan otot di berpengaruh cervical. juga. Ini Mm-mm. otot cervical namanya di bagian Yang di leher leher itu. ini, Oh. itu kan bisa tegang, Oh. kaku. Saya pernah dengar juga tuh, Mbak, katanya kayak kalau kita duduk huruf W, maksudnya yang kita bersihnya Bersila. nggak bersila, Oh, ke kakinya ke belakang belakang belakang. gini. Iya. Itu katanya nggak bagus juga karena bisa jadi mengganggu postur tubuh juga. Bener mungkin ya? Atau gimana? Boleh, tapi itu tidak tidak harus setiap hari kan, tidak sering-sering nggak Heeh, apa-apa heeh, heeh. gitu. Yang mempengaruhi itu kan kalau kita kegiatannya setiap hari Iya gitu. sih. Berlebihan Nah, lah, yang ngomongin berlebihan. setiap Ya, hari, kan emang ada pekerjaan orang yang memaksa mereka duduk ya, dari terus. pagi sampai sore tuh, Mbak. Benar. Yang dimana itu pasti bakal jadi penyakit sendi-sendi. Menurut Mbak itu sarannya gimana ya untuk mencegah mereka sakit sendi itu? Apa mungkin olahraga, dan kalau memang olahraga berapa kali, dan jenis olahraganya apa itu, Mbak? Jadi kalau menurut saya ada pekerjaan tertentu yang mengharuskan seseorang itu duduk lama, Iya, berdiri lama. betul. Ya, cobalah sesekali yang duduk berdiri, ambil minum Hmm, kek, Hmm. atau bikin kopi kek gitu kan. mm-mm, Yang berdiri ya jalan gitu kan. mm-mm. Jadi dia bergerak tetap tubuhnya. Jadi yang tadinya tegang gini, Hmm. setidaknya kalau dia bergerak kan sendinya bergerak Iya, juga. Iya, jadi kayak Nah, setiap tidak kaku. beberapa menit Nah, berdiri lah. ya paling berarti enggak Bergerak. 5 menit apa, Hmm. enggak mesti 1 kali 5 menit enggak, ya Iya. paling enggak terasa lelah ya bergerak aja gitu. Dan disarankan, yang paling disarankan itu sebenarnya stretching. Oh iya, stretching. stretching. Iya. Betul. Mm-mm. Iya. Jadi kalau misalnya kita sudah stretching nih, Nah, sebelum beraktivitas itu kita stretching itu kan sudah lebih lebih rileks. Otot kita lebih rileks gitu. sama ini yang saya mau tanya itu kalau terapi ya, misalnya dia sudah apa daftar mau ke apa tadi namanya Kinesio. kinesioterapi, itu terapinya kayak gimana? Pijit kah atau stretching mereka? Terkhususnya Oh, buat yang disabilitas lah mungkin, Mbak. Karena oke. ya heeh. Kalau Biasanya disabilitas itu gimana? kita lihat dulu disabilitasnya Mhm. apa gitu ya. Jadi ada disabilitas ini yang eh, di bagian kaki, Mhm. di bagian Iya, tangan heeh. gitu kan. Jadi kalau misalnya disabilitas pun kita menyesuaikan. Dia Mmm, butuhnya apa? Mhm. Kalau dia sampai dia kekakuan otot, kita menggunakan alat. Oh. Tapi kita nggak harus fokus dengan alat iya. karena di kinesioterapi itu kita melatih pergerakan. Jadi Gerakan. alat-alat terapi itu sebenarnya hanya sebagai mobilitas membantu saja. Mhm, mhm, Jadi mhm. kita ajari stretching, kita ajari ROM yang benar itu duduk seperti apa, gitu kita Mhm, ajari. mhm. Jadi, makanya kita kan perlu di situ di awal tadi saya bilang kita cek postur. Iya, betul. Iya, Harus tes ya. fisik. Heeh. Mhm. Jadi tes fisik itu kayak kita kalau kakinya ini digerakannya eh, melambat bagaimana atau sakitnya di bagian mana kalau digerakkan di sebelah sini gitu. Mhm. Seperti Jadi sebenarnya, mohon maaf ya, Mbak, ya. misalnya nih ada pasien disabilitas Disabilitas. nih Mm, yang mm. mau terapi, sebenarnya fokusnya apa sih? Apakah untuk misalnya nih, ada yang kecelakaan terus akhirnya kesulitan untuk berjalan Jadi misalnya lumpuh gitu heeh, ya. jadi lumpuh Ah, gitu. Itu fokusnya sebenarnya untuk supaya bisa jalan lagi kah dengan kinesioterapi ini atau, gimana itu? Bisa sampai sembuh kah? Maksud saya kalau orang awam kan mikirnya gitu nih, terapi berarti bisa sembuh nih nanti gitu Mhm. atau gimana sih konsepnya? jadi kalau untuk disabilitas itu kita untuk mengurangi rasa nyerinya tadi itu ya. Oh, ya. Jadi juga membantu pergerakan dia supaya tidak kaku. Mmm, Kita meminimalkan untuk tidak terjadi iya. komplikasi penyakit lain. Oh, Ya seperti yang saya bilang tadi kan, kalau misalnya kursi roda nih. mhm, Jadi kursi roda ini kan pasti dia pergerakannya terbatas nih. mhm. Bayangin aja kalau dia kursi roda, Iya. dia harus mendorong kursi roda ini. Iya. Terus kalau dia sambil bawa apa-apa barang-barang Mhm. misalnya ini Mhm. pekerjaan itu ya, bawa kertas aja selembar. Dia paling tidak ngeletak di pahanya jatuh. Iya, Iya. Pasti dia dengan menggunakan Bahu. bahu.
di dagunya sini Heeh. jepit kah gitu kan. Heeh. Terus dia harus mendorong kursi roda lagi gitu. Nah, jadi itu keterbatasan secara fisik mereka itu ruang geraknya terbatas sekali. Jadi kita bantu dia otot-otot di sini itu biasanya di bahu itu yang paling sering cedera. Berarti bahasanya untuk membantu pulih lah ya, jadi bukan Mengurangi Sembuh. rasa nyeri, iya membantu pulih membantu gitu. pergerakannya supaya lebih baik. Karena kan Rasa kalau saya sakit. orang awam itu nganggapnya bahwa setiap kita habis terapi ya pasti nanti kita bisa sembuh nih. Iya, Tujuannya langsung untuk sembuh. sembuh gitu. Sedangkan ternyata sembuh sama pulih itu kan nggak sama ya, Mbak, ya? Oke, ya. Heeh. Kalau sembuh itu mungkin dia sembuh secara ini ya, eee, terasa nyeri tadi itu berkurang. Iya. Berkurang, heeh. Iya. Jadi semakin dia diajari untuk stretching misalnya ya, setiap hari dia pasti sudah, melakukan itu akan sendirinya akan hilang. Yang penting rajin aja, mengikuti aturannya aja gitu kan. Bangun tidur pun kita harus stretching Stretching. paling Iya. nggak gerak Itu aku sih. leher. Iya, Iya. berarti Dewi sudah menerapkan ya? Iya, saya terapi sebenarnya stretching setiap Iya, hari. terus menghindari, adanya, timbulnya potensi penyakit lainnya gitu. Karena kalau sudah misalnya kekakuan di otot kita ini, itu kan berpotensi untuk penyakit lainnya. Misalnya kayak saraf kejepit, Iya. frozen shoulder, kayak gitu. Terus tuh Mbak, saya pernah lihat di internet Ya. kalau nge-search kinesioterapis itu bener-bener banyak banget yang bahas tentang tapping, apa itu Mbak Oh ya, namanya? tape. Tapping itu, Iya. ya itu bekerja nggak untuk penyandang disabilitas dan gimana cara kerjanya gitu Mbak? Jadi kinesiotap Mhm. itu Kinesiotap. tapping yang biasa dipakai orang olahragawan itu loh. Mhm. Ya, Ah. atlet Tempel, biasanya. berarti saya nggak tahu nih ditempel gitu kan, Mbak? Maksudnya atau apa bentuknya Iya, tuh? jadi diikat. itu bentuk Oh, seperti karet. Iya kan? Kayak ini Merekat. Hansaplast tapi Benar. besar. Iya. Oh gitu. Iya. Itu hanya untuk menahan otot. Oh, Jadi menahan. Iya. Jadi yang masang itu apakah harus terapis juga atau Mereka bisa? sendiri bisa. Mereka sendiri juga bisa, tapi kita ajari juga boleh. Kita pakai tutorial dari YouTube juga boleh. Berarti kalau saya pegel-pegel boleh pasang sendiri nih, Mbak? Boleh. Oh Kalau ya. bisa datang Kalau aja bisa ya. Kalau nggak bisa harus datang ke Mbak Iren berarti kan? Iya. minta bantu teman Oh, boleh. boleh. Terus itu tujuannya di tape itu apa? Soalnya saya juga ada temen dia kakinya kayak flat fit gitu dia. Jadi terus Datar ditaruhin. gitu? Iya, datar. Jadi susah jalan gitu, Mbak. Kakinya datar maksudnya? Kakinya datar. Ah. Ininya Oh, flat. Kaki Iya. kita kan gini kalau jalan gitu ya. Flat, Maksudnya kayak iya. kakinya tuh ada dia kayak gini. gini. Oh. Dia Oh, flat banget. Jadi dia gitu. harus ngasih tape biar kakinya jadi kayak Terangkat sedikit. Mm-mm. Iya. Jadi kalau tape itu sebenarnya hanya untuk menahan. Jadi dia lama-lama kan terbentuk tuh. iya. Oh Ah, gitu. Oh, Jadi biar kalau misalnya ngebentuk. kayak atlet ya, pasien saya atlet nih, habis main bulu tangkis, kaku nih di bagian lengannya, ya kita tap. Nah, jadi yang sakit ini kan kalau dia tertekan, dia kan tambah sakit. Iya. Ya, otot yang ditertekan dengan otot yang tadi itu kalau kita udah tapping, Iya. dia kan menahan nih sedikit nih, berkurang Oh. nyerinya. Support lah jadi ya. Iya. Support. Nah, Kinesiotap. terus ngomongin tentang pengalamannya Mbak Iren tadi kan pasiennya. Mm-mm. Ada nggak pengalaman terapi yang paling apa ya, memorable lah Iya. ceritanya? Lucu atau apa gitu, Mbak, misalnya berkesan lah. Iya. Banyak sekali. Banyak Banyak pilih. banget. Iya, pilih banyak. Tadi saya juga ada dengar yang Parkinson ya? Iya. Ada pasien yang Parkinson itu. Iya, kita nanganin Parkinson juga. Akhirnya yang dia stroke bisa gitu. ini. Ya, jadi kalau Pulih. misalnya kayak Parkinson itu ya, itu biasanya itu lama penyembuhannya dan itu ada tahunan lah. Kalau Oh. Parkinson itu memang ada yang karena faktor genetik, ada juga karena pola hidup. Bisa genetik juga berarti, Mbak. Bisa. Waduh. Parkinson itu genetik banyak juga. Berarti kalau pilih pasangan berarti perlu tahu juga ya hal-hal yang kayak gitu, Mbak, karena kan genetik ya. Perlu, Kita kan Iya. nggak pernah tahu nih misalnya calon pasangan kita, Perlu ditanya ya itu. kan, keluarga-keluarganya gitu-gitu Cek dan dulu lain-lain. tuh sampai kakek buyut ya. Parkinson nggak? Wow. Iya, terus berarti dia habis mengikuti terapi itu maksudnya perubahannya apa? Setidaknya dia itu semua karena otot kaku. Otot Iya. kaku. Jadi kekakuan otot ini kan itu dia jadi sakit nih karena getar terus nih tangan. Iya, iya. Misalnya tangan nih getar aja terus. Bergerak Kan terus capek ya. nih. Capek banget nih. Kalau dia capek begini kan pasti dia lelah nih. Iya.
Ya sama kayak kita disuruh lari, Mhm. kaki kita capek gitu, Iya, lelah. betul. Itu yang diterapi. Jadi mengurangi kekakuan di otot-otot Biar dia nggak yang terlalu getar gitu ya? iya, di bagian yang sakit saja. Oh. Dan Itu. pasiennya Mbak Iren ini range umur berapa? Kebanyakan mayoritas? Di sini ya, di Mhm. masyarakat Samarinda rata-rata pasien saya itu di umur 40 sampai 70. 40. Mmm. Nah, berarti Iya. Orang tua untuk berarti? umur sebelum 40 itu Ah, tipsnya gimana, Mbak? Biar kita ah, pengen sih terapis biar iya. rileks, tapi Ja kalau bisa kan dihindari ya, itu kan penyakit iya. kinestetik itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau hidup sehat itu ya, Mhm. jaga pola makan, Jaga jaga pola pola makan. tidur, dan rajin stretching. Kalau tidak Stretching. sempat olahraga ya paling tidak stretching sebelum memulai pekerjaan Pekerjaan. ataupun aktivitas. Tapi sebenarnya Mbak kalau kita yang sehat gini boleh nggak sih Mbak kalau misalnya kita mau Terapi? terapi ke Mbak Boleh Iren banget, gitu? boleh. Iya. Yang ini yang SOP harus ke dokter itu gimana, Mbak? Misalnya emang kita nggak ada masalah gitu, sehat, kan SOP-nya Ah, harus ada ajuan dari jadi dokter. kalau SOP itu Heeh. sebenarnya dia itu hanya untuk itulah perbedaannya kita dengan terapi yang lain gitu. Jadi kalau kita mengikuti SOP kayak kita data pasiennya ada, sudah dicek postur, terus kita ada tes fisik untuk Iya. mengetahui pergerakan apa ini yang terbatas. Nggak sama loh pergerakan tubuhnya seseorang itu. Kita Betul. bisa seperti ini, yang lain belum Belum tentu bisa tentu. seperti ya begini. Apalagi teman-teman disabilitas ya, Mbak, ya, Ya. Apalagi katanya, tempatnya Mbak Iren ini, kinesioterapi ini baru satu-satunya di Kaltim, betul Iya. ya? Tepuk Oh, tangan. masa iya baru Serius? satu? Iya, coba baru tanya. buka, ya. Di Samarinda? Tim Iya. semua Oh, di sini. Kaltim? Iya. Di Tapi Kaltim. timnya What Mbak the Iren heck? di sini Mbak Iren sendiri? Iya, ada beberapa teman tapi ya yang baru kita buka klinik baru di sini ya, di Tuh, Suwandi. Di luar Suwandi? biasa. Ya, Oh, iya. Jadi boleh mungkin Jalan nanti Suwandi. kapan-kapan kita kan nggak mesti harus sakit ya, Mbak, Oh kita enggak, mau ini aja justru boleh. yang aktif beraktivitas pun sangat baik untuk kinesioterapi. Gen Sebagai Z banget. sebagai pencegahan ya, Mbak. Iya Cegah. benar, Jangan nunggu sakit baru benar. disembuhkan. Tapi walaupun mereka nggak banyak aktivitas? Walaupun nggak banyak Pengangguran ya? aktivitas. Ini pengangguran nggak betul, Kalau Mbak? justru pengangguran sendinya kaku. Iya. Iya. Kebetulan pengangguran boleh juga, Mbak, ya? Ah, boleh banget. Oh gitu. Ya, kebetulan saya pengangguran. Karena pengangguran pasti mager ya kan, Iya, nggak banyak heeh. gerak gitu, Benar-benar. olahraga kurang gitu. Iya. Justru yang aktif beraktivitas, Heeh. tidak harus disabilitas atau tidak harus menunggu sakit, yang aktif beraktivitas itu tentu pergerakannya lebih banyak. Nah, itu membutuhkan kinesioterapi sebenarnya. Wow, wow, wow. Cuman selama ini kalau dari personalnya Mbak Iren nih, Ya. dorongan hatinya Mbak Iren untuk milih ini tuh gimana sih, Mbak? Apa Lebih gitu? ke pelayanan sih. Jadi Heeh. pelayanan untuk menolong bisa dibilang menengah ke bawah ya. Contoh Benar-benar. misalnya Iya. secara finansial lah, semua orang tidak sama, betul. penghasilan tidak sama. Mhm. Jadi kalau kemungkinan dia harus terapi, mengharuskan si pasien ini terapi 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 3 kali, dalam 1 bulan berapa kali gitu ya, Iya. butuh biaya. Sementara kalau kita fisioterapi itu pasti ada patokan kosnya dong gitu kan. Kita di kinesioterapi kita justru menolong lah dengan Mhm. harga yang lebih lebih bersahabat Iya. Iya, gitu. betul. Dan kita Friendly. juga lebih fokus ke penyembuhan karena kita harus melihat tingkat kesembuhannya seperti apa. Iya. Berarti harganya bersahabat. 5.000 boleh, Mbak? Ya, Itu terlalu Oh, terlalu bersahabat ya? ya, soulmate itu Duduk ya, kayaknya. formulir. sehat itu mahal ya. Oh, Iya. betul. Baru SOP. Oh, iya baru Iya. Jadi SOP. kita di sini kalau misalnya ya pasien itu kita nggak bisa pastikan hari ini sembuh 1 kali Iya. terapi enggak. Jadi tergantung dari tingkat resiko kesakitan dia itu seperti apa gitu kan. Ini penyembuhannya lama apa enggak. Jadi kita masih buat jadwal. Kita buatkan jadwal untuk berikutnya sambil kita lihat nih dia sudah ada peningkatan apa nih setiap terapi Iya. gitu sampai dia benar-benar oh ini udah pulih gitu. Jadi kalau misalnya kayak disabilitas ya Iya. kita nggak bisa bilang sembuh Betul. sempurna itu enggak karena memang bawaannya sudah disabilitas ya. Setidaknya membantu. Setidaknya mengurangi Iya, rasa mengurangi. nyeri, mengurangi resiko untuk potensi penyakit lainnya, membantu untuk dia bisa lebih
rileks dan lebih enak bergerak Iya, seperti itu. beradaptasi gitu ya, Mbak, ya, Ya, dengan, karena dia kan harus gerakannya. menggunakan mungkin alat Alat bantu bantu. gitu. Mmm. Ya, Oke. jadi kalau kinesioterapi juga kita ada visinya nih. Visinya Apa itu? apa Boleh itu? tahu nggak, Mbak? Karena kita membantu disabilitas ya, Iya, Mhm. kita fokusnya itu nanti ada reparasi alat bantu. reparasi. Ya, Wow, jadi seperti kaki kayak palsu, tangan palsu, kursi Oh, roda, tongkat, macam-macam kayaknya lah. saya lihat-lihat di sini belum ada loh, Mbak, yang kayak Iya, gitu ya iya kayaknya. benar. Wow. Untuk misalnya itu sudah ada dan, teman-teman penyandang disabilitas mau mengakses itu harus, ada prosedurnya lewat terapi ini kah, Mbak? Apa gimana? Ya, jadi nanti kita ini akan ada kita kirim orangnya untuk melatih mhm, membuat reparasi alat bantu ini tadi itu memang harus dilatih dulu kan. untuk Mhm. Dilatih buatnya. ya di Akum Mhm. Jogja ada. Wow, Mhm. Jadi kalau kita amazing. ini bisa dari orang-orang kita aja dulu gitu Mhm, kan. Jadi Mhm. mereka itu karena orang-orang disabilitas ini kan nggak vakum, nggak diem. Iya, Mereka betul. beraktivitas seperti kita orang, iya, Iya. malah justru lebih luar biasa dari orang-orang yang iya, Mhm. mereka betul betul. punya keahlian, mereka punya profesi, Mhm, mereka punya yang sekiranya bisa menghasilkan menafkahi keluarga. Luar Jadi kalau biasa banget. iya, sebenarnya mereka itu orang-orang luar biasa loh. Iya. Hanya saja kita nggak melihat Mhm. secara langsung gitu iya, Iya, aktivitas karena Mbak Iren mereka. kan sering bertemu ya, jadi punya Iya, setidak banyaknya punya banyak banyak pengalaman. mereka banyak. pengalaman. Di sini Samarinda banyak atlet Mmm, disabilitas yang berprestasi. Oh iya, Gitu, iya. betul betul. Banyak. Ada Mbak Jana, mhm, gitu. Itu Mhm. kan dia itu juara para games dulu tahun 2017, wih, medali emas Asal dari mewakili Samarinda Indonesia. Iya, sini ya? wow. Luar Samarinda. Nggak biasa. menghalangi ya Iya. memang. Kalau Iya. nyeri datang ke terapinya. Iya, Ya, kan nggak apa-apa ya, Iya, menjalankan karena dulu kan dia pekerjaan atlet dan ya, Iya, iya. atlet angkat berat gitu ya, mhm. Oh, yang angkat berat. jadi dia pastilah ototnya dia Mhm. banyak semaksimal mungkin dia harus Mhm menggunakan mhm. ototnya mengangkat alat berat itu. Iya, Oh, itu inspirasi banget sih berarti maupun ataupun disabilitas itu Mhm, tuh nggak menghalangi gerak seseorang gitu ya, Mbak. Enggak. Jadi mhm. menurut Mbak dari, perspektif kinesioterapis ini, saran dari Mbak sebagai terapisnya, bagaimana untuk teman-teman yang walaupun yang pun yang disabilitas itu, bagaimana tipsnya untuk bisa bergerak sehat? wow, Iya, bagus banget. iya. Jadi kita itu kalau misalnya untuk secara umum ya, Iya, kita rajin-rajin olahraga. mhm, Mhm. Ya kalau yang ya bisa kan, Mhm. ya cuman jogging atau apa gitu yang sekiranya bergerak ringan-ringan aja iya, gitu. Ya stretching itu perlu banget. Bangun tidur, boleh stretching Mhm. yang sekiranya bisa membantu lah. mhm, Oke. stretching, Pola hidup, olahraga. pola makan, dan pola tidur yang paling utama. Oh Oh, pola my god. Tidak boleh tidur, begadang. iya. Aduh, itu yang susah tuh Karena kalau saya. kinesioterapi kan ada ilmu saraf juga ya. Mhm, Jadi kalau misal dia begadang itu mhm, sudah melakukan aktivitas di luar dari jamnya. Yang mhm, tadinya dia misalnya harusnya kan dia tidur jam 10 nih. Mhm. Di jam 10 sampai jam 1 itu kan dia sebenarnya saraf itu butuh istirahat. Dia iya, bekerja memulihkan yang Iya. kencang, yang ototnya tegang, mhm, dia rilekskan seperti itu. Tapi kalau kita gunakan terus juga untuk beraktivitas Iya. tidak tidak teratur pola tidurnya, itu akan semakin membuat dia berpotensi untuk lebih parah lagi Oh, oh, gitu. jadi baik yang Harus iya, istirahat, disabilitas saraf maupun juga harus istirahat. non disabilitas ya harus istirahat Iya, ya, yang non walaupun disabilitas dia maupun yang disabilitas. begadangnya itu di kasur aja gitu, tetap. iya, karena kan tetap aja saraf bergerak. Iya. Aduh, Tetap. Tetap aja maaf ya Mbak, saya pengangguran jadi mungkin pertanyaannya pasti berhubungan dengan itu. Iya, Saya penasaran banget Mbak, kalau kita mau terapi nih, Ya, jadwalnya kira-kira kapan aja ya bisanya? Maksudnya ke Mbak Iren nih, terus kan di Suwandi kita udah tahu alamatnya ya. ya. Senin setiap Senin hari kita buka dari oh oh, jam 10 sampai jam 4 sore. Iya. oh. Tapi kalau misalnya saya kerja nih Mbak, saya pulangnya sore gitu, terus gimana apakah tetap bisa atau Boleh, oh boleh? itu boleh. eh,
untuk pengecualian yang bekerja ya, yang Mhm. pulang sore, Iya. kadang mereka mintanya malam. Heeh. Jadi kita tetap buka itu jam 7 sampai jam 9 Wah, hebat malam. banget Mbak Iren, luar Yang biasa. penting kontak ya? Ya, kita harus ada janji, temu janji ya. Hmm. Karena kita jangan sampai tabrakan dengan jadwal pasien Betul, lain, iya. seperti itu. Tadi kan 5.000 nggak boleh Mbak, jadi berapa kira-kira Mbak? Siapa tahu teman-teman di sini ada yang mau kan, Iya. heeh. Kita di sini ada 150 per jam itu, tapi Mhm. biasanya itu nggak mesti 1 jam sih. Oh Apalagi kalau gitu. pasien baru kan ada prosedur yang harus kita ikutin tadi, Hmm. SOP-nya. Berarti 150 per jam, tetapi nanti menyesuaikan lagi berapa lama dengan keadaan pasiennya itu Iya, gimana. benar Oh sekali. gitu. Betul, betul, Bisa betul. nanti kita Oke. atur jadwal guys Bener. Iya, ya. ini sebenarnya Boleh. tanganku Iya. udah sakit sebenarnya. Oh, Mbak, Mbak Oh, saya pinggang terapi. Mbak, waduh Ya, tiba-tiba. gara-gara duduk kayak gini. Makanya Salah aku dulu. kesini. Iya. Kita senang Iya. banget sih dengar Kita kalau boleh terapi ini. belajar stretching yuk. Oh boleh. Stretching. Jadi kalau pagi boleh. kan, Iya, itu Iya, yang paling gimana? sederhana. Ah. Karena itu manfaatnya sangat banyak sampai Heeh. seumur hidup bahkan. Jadi kalau Oke. misalnya kita bangun tidur nih, Mm-mm. kita jangan langsung berdiri atau langsung Heeh, heeh. berjalan. Di Duduk kasur. aja 2-3 menit Ayo ya. teman-teman yang di belakang, ayo kita coba ikuti. yuk. Ayo semuanya. Oke. Ya. Ayo. Sebelum Oke. closing kita ikutin nih gimana nih? Tidur. Ya. Ceritanya bangun tidur nih. Ya. Heeh. Oke. Belek habis Iya tidur. betul ceritanya. Oke, sudah? Matanya udah di Udah. Masih ada nggak Mbak? Iya. Oke, ya kita duduk 2-3 menit ya, kita gerakkan leher ya. Leher. Yuk, kita hitung itu sampai 5 aja Mas. Oh, Ya, 5. kita hanya mencontohkan saja Iya, kami betul. sini ya. Heeh. Nanti prakteknya besok pagi. Iya, betul Siap, besok sekali. langsung dipraktek. Oke, ya. Ya, hitungan sampai 5 ya. Iya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tegak ke belakang lagi. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ke kanan. Kanan. 1, 1, 2, 2, 3, 4. Lagi ke kiri. 1, 1, 2, 2, 3. 3, 4, 5. Oke. Ayo, merengkan lagi ke samping. Mereng. Oke, tegak lagi. Ngorok. 3, 4, 5. Editor jangan di-cut ya ini ya. Ini bagus banget. Tips Boleh buat digerakkan. bau juga. Oke, sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ayo balas lagi Yang ke di belakang belakang. jangan diam ya. Ya 2, bergerak. 3, Mana 4. musiknya ini 5. boleh pakai musik kan? Oke. Terus apa lagi Mbak? Pernapasan juga buat pernapasan. Saya baru denger nih Oh. pernapasan. Tapi nggak perlu afirmasi ya. Nanti kamu afirmasi sesuatu. Saya cantik dari lahir. Itu afirmasi. Oke, boleh tahan. Tarik napas. Tahan. Hembuskan. Itu sampai Betul. 5 ya. Sampai 5. Kuat nggak ini Tahan belakang? napas. Eh. Oke. Dan hembuskannya harus dari mulut. Mbak. Hembuskannya dari mulut. Oh, dari Ya. mulut. Oh ya. Oke, kita ulangi sekali lagi. Ya, semuanya? Oke, tarik napas. Tahan 5. 1, 2, 3, 4. Hembuskan. Lebih rileks ya. Relax Eh. banget. Ini Apalagi nafas pagi hari. Nafas belum gosok dikit. Iya, agak Enggak. bau sedikit ya, tapi nggak Iya, iya. masalah. Sendiri nggak Mm. apa-apa. Tapi kalau ada pasangannya kayaknya bakal pingsan. Ya ampun, makasih banget Mbak. Ya, Udah datang ke sini ngasih kita banyak banget Tips. tips, Insight-nya. iya, Pengalaman insight, juga. pengalaman, iya. Gitu sih. Terakhir mungkin boleh dari Mbak Iren. Kira-kira untuk teman-teman disabilitas yang mungkin lagi sedang berjuang di luar sana, Iya. itu apa sih yang pengen Mbak Iren sampaikan gitu? Iya. Jadi buat teman-teman disabilitas itu ayo kita sama kok semuanya, ya kan? Ayo belajar stretching setiap hari. Jangan mau kalah gitu kan. Ayo kita stretching yang ringan-ringan, gerakkan ototmu, jaga pola makanmu, jaga pola tidurmu, hati-hati berkendara gitu. Dan lebih lagi di pikiran. Pikiran kita harus selalu positif. Ya. Saya Sugesti. positif. Iya. Cobalah untuk berpikiran positif selalu, pasti tubuh kita juga ikut
positif, Positif. sehat gitu, berpikir kita sehat, pasti kita sehat juga gitu. Mhm. Jadi mensugesti diri sendiri itu sangat baik. Iya. Saya mau sembuh, saya sehat, saya cantik, saya ganteng, saya Makasih, Mbak. Afirmasi berarti. pasti kita baik kok. Semua contohnya ya seperti teman-teman yang disabilitas yang sudah kinesioterapi Iya. itu mereka enak kok gitu. Mhm. Tapi ya harus tetap dijaga pergerakannya. Yang seperti tadi banyak duduk, cobalah berdiri sesekali, ambil minum, apa buat kopi, terserah. Kalau Yang ada penting apa-apa bisa datang ke Suwandi, betul iya, ya, Mbak? Iya. jangan memaksakan diri untuk melakukan sesuatu itu juga nggak baik. Oh, Jadi gitu. tubuh itu punya kapasitas. Iya. Mhm. Jadi kadang-kadang kita nanggung nih kerjaannya, sementara kita udah tegang gitu kan. Mhm. Rilekskan lagi. Seperti itu. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Mbak Iren. Amazing, amazing. What the Terima heck. kasih banyak Mbak Iren udah Iya, menyempatkan waktunya ke sama-sama. sini untuk berbagi ilmunya, luar biasa Oke. sekali. Nanti boleh datang ke klinik? Boleh banget. Siap. Habis ini, Mbak. Boleh. Siap, nanti Ya. kita jadwalkan. Pasti. Udah Iya. sakit ini pas narik tadi nih. Terlalu tegang ya? Iya. Makasih banyak Mbak Iren. Oke, Sampai Ya, jumpa terima lagi kasih, lain Kak. kesempatan. Terima kasih Next semua. time. Bye. Dah.